Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada
hidup selalu. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada di jalan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau menunjukkan jalan-jalanmu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup lebih baik lagi Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami menikmati kebaikan demi kebaikan. Sepanjang hidup kami mau setia. Ketika Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu, Engkau setia. Engkau menyertai, Engkau menghidupkan kami, Engkau memberkati kami. Kami percaya kepada jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-Mu. Hadirat pengurapan-Mu cukup bagi kami sehingga kami dikuatkan dan menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi sahabat YSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Biarlah segala jalan kita ditetapkan langkah kita oleh Tuhan. Di jalan yang Tuhan tunjukkan tidak pernah akan mengecewakan. Sekalipun secara pemandangan kita ada di padang gurun, tetapi jikalau itu jalan yang Tuhan tunjukkan, Dia akan bertanggung jawab dan memelihara kehidupan kita. Saudaraku, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Yusuf, semua anak-anak keturunan dari Abraham di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bahkan kemana mereka melangkah itu sudah ditetapkan langkah mereka oleh Tuhan. Saudara, rasakan pemeliharaan Tuhan. Di saat kita berjalan sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan menyertai tiap langkah kita. Amin. Bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka menghadapi kelaparan dan mereka harus menuju ke tanah Mesir, itu pun atas pimpinan daripada Tuhan. Tuhan mengutus Yusuf terlebih dahulu dan kemudian oleh karena 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, Yakub beserta dengan keturunannya juga dituntun untuk masuk ke Mesir. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 46 hingga Kejadian yang ke-50 dengan judul Di Tanah Goshen Ada Pemeliharaan Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sekalipun Yusuf mengalami banyak persoalan, pencobaan di dalam kehidupannya, tetapi ada maksud Tuhan yang besar di dalam kehidupan Yusuf untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di tanah Goshen ada pemeliharaan Tuhan. Dalam kitab Kejadian 46, Tuhan berkata, Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir.
sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Bersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Ayat yang ke-26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa, di mana Yusuf ada menunggu mereka di Mesir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepindahan Yakub ke Mesir. Jadi mereka sebelumnya ada di Kanaan. Ketika mereka di Bersheba, Tuhan Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Saudara, mereka pada awalnya ada di Kanaan. Oleh karena kelaparan mereka dibawa ke Mesir. Dan itu atas perintah Tuhan. Dari Kanaan menuju ke Mesir atas perintah Tuhan. Karena Allah sendiri berfirman, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali." Jadi saudara, dari perkataan Tuhan, Yahweh, dia berkata, "Pergi, jangan takut, ini aku Allah ayahmu." Artinya kepergian mereka ke Mesir atas kehendak Tuhan. Yang kedua dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi sangat besar, bangsa yang sangat besar." Di Mesir mereka dipelihara. Di Mesir mereka dibuat beranak cucu sampai menjadi jutaan jiwa banyaknya. Mereka pergi sejumlah 66 tambah Yusuf dan anak istrinya menjadi 70 jiwa. Dari 70 jiwa mereka beranak cucu di Mesir menjadi banyak dan bahkan sangat banyak. Ketika mereka sangat banyak, mereka kemudian dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Jadi saudara, awalnya mereka sudah ada di Kanaan. Mereka pergi ke Mesir. Dan mereka setelah di Mesir, di keluaran mereka dituntun kembali untuk kembali ke Kanaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memerintahkan, dia bertanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan satu petunjuk, pergi, maka engkau akan pergi. Janjinya menyertai kehidupan dari Yakub. "Aku sendiri akan menyertai engkau kalau engkau pergi ke Mesir. Tentulah aku juga akan membawa engkau kembali." Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan, "Kamu akan pergi ke Mesir, kamu akan keluar dari Mesir, juga aku yang akan bawa." Ketika dia keluar dari Mesir, bangsa ini sudah menjadi bangsa yang sangat besar, jutaan banyaknya. Dan dia mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir dengan menjadikan dirinya sebagai tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa ini keluar dari Mesir. Dan itu tergenapi, saudara. Apa yang Tuhan katakan, "Aku bawa kau ke sana, aku bawa kau kembali ke sini." Dan Tuhan bertanggung jawab. Amin. Sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab kalau dia memerintahkan engkau untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu sebabnya saudara, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita mau putuskan, aku mau ke sana, aku mau ke sini, biarlah Tuhan yang menentukan langkah kita. Amin. Ayat yang ke-28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya,
Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun anak nenek moyang maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kami boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Suatu kekejian artinya mereka menganggap itu hal yang najis, menganggap hal itu yang tidak berkenan kepada mereka. Dan saudara, oleh karena mereka tahu bahwa kambing domba peliharaan mereka itu adalah sesuatu kekejian bagi bangsa Mesir, maka Yusuf menentukan satu tempat untuk mereka berada di sana. Karena selain kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir, persembahan dari orang-orang Israel, keturunan Israel ini adalah kambing domba. Mereka beribadah dengan mempersembahkan kambing domba. Dan mereka memiliki gaya hidup yang berbeda, keturunan Israel dan bangsa Mesir. Karena Yusuf tahu hal ini, mereka memiliki sifat sikap yang berbeda di dalam cara mempersembahkan korban juga. Mereka mempersembahkan korban hewan ternak di hadapan Tuhan. Makanya dipilihlah tanah Goshen. Jadi tanah Goshen ini berbicara soal tempat di mana Tuhan meluputkan bangsa Israel dari kelaparan. Tanah Goshen ini juga berbicara soal tempat di mana mereka dikuduskan, dipisahkan dari bangsa yang tidak menyembah Allah. Di tanah Goshen ini juga berbicara soal tempat di mana mereka yang hidup bersama dengan hewan ternak. Hewan ternak itu merupakan korban yang disukai oleh Tuhan, tetapi tidak disukai oleh Mesir. Saudara, jadi Goshen adalah tempat pemeliharaan Tuhan, tempat keluputan, juga Goshen adalah tempat pemisahan dari bangsa Mesir, tempat mereka dikuduskan. Dan Goshen juga itu berbicara soal tempat di mana mereka dipisahkan cara hidup beribadahnya dengan Mesir. Saudaraku yang diberkati, Yusuf sangat mengerti dengan pola ini karena dia telah hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah sejak dia masih muda. Di usianya yang ke-17 tahun dia sudah keluar, dijual kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai dia singgah di rumah Potifar. Potifar adalah petinggi juga dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana dia menjaga hidupnya benar. 3 prinsip ini yang dia pegang. Saya dipelihara Tuhan, saya dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan, dan saya tetap menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia tetap hidup. Saudara, 3 hal ini yang harus kita ketahui, bahwa kita itu dipelihara Tuhan dimanapun engkau berada. Orang-orang yang dipelihara Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, dia harus menjaga hidupnya kudus, menjaga pola ibadah yang sama seperti ketika ia berada bersama dengan bangsa yang mengenal Tuhan. Di titik ini ada banyak orang kehilangan pujian dan penyembahannya kepada Tuhan karena mereka menjadi sama dengan bangsa di mana mereka tinggal, di mana mereka berada. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita adalah musafir? Kita adalah seorang yang berkelana. Bumi ini hanya tempat persinggahan. Kita di tempat ini hanya sebagai seorang yang menumpang di tempat ini. Yang kita harus jaga itu. Bagaimana penyertaan Tuhan itu senantiasa mengiring kita di tempat mana kita berada. Yusuf, Yakub diperintahkan Tuhan masuk di tanah Mesir yang tidak mengenal Allah. Ini harus kita jaga. Hidup kita di dunia ini adalah hidup hanya untuk sementara. Kita harus tahu di tengah-tengah dunia yang fana ini, kita harus dipelihara oleh Tuhan. Kita harus dipisahkan, dikuduskan. Cara ibadah kita berbeda dengan cara yang ada di dunia ini. Jangan samakan. Tapi saudara, ketika Yusuf menjaga hidupnya tetap di dalam pemeliharaan, di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan dan cara beribadahnya, tidak terkontaminasi di mana dia berada, maka hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua di tanah Goshen. Pastikan engkau tetap hidup dikuduskan.
Pastikan kita punya cara beribadah yang tetap dilayakkan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, jangan engkau menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita ada di dunia, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Mesir, tapi dia tidak berubah menjadi seperti bangsa Mesir. Dia berkata-kata berbahasa Mesir, tapi dia tidak berubah bahasanya, melainkan bahasanya tetap takut akan Tuhan. Dipelihara hidupnya di Goshen. Ada bangsa yang dikuduskan, ada bangsa yang dikhususkan, ada bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa kafir tetapi tidak menjadi kafir. Saudara, kita ada di dunia ini, tapi kita tidak boleh menjadi orang-orang dunia. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Sehingga berkat dari surga itu senantiasa akan menyertai kita kalau kita keep penyembahan dan cara hidup surgawi dalam hidup kita. Amin. Keberadaan bangsa Israel di tanah Mesir diterima dengan baik oleh Firaun. Mereka hidup, beranak cucu di sana, dan kemudian Yusuf memberikan berkat-berkat kepada anak-anak Yusuf. Yakub memberikan berkat kepada anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Efraim mendapatkan berkat yang lebih spesial daripada yang lain. Kejadian 49, anak-anak Yakub, anak-anak Israel memperoleh berkat. Dan kemudian Yakub meninggal dunia dan mereka berkabung lama sekali. Saudara, Kejadian 50 ketika Yakub meninggal, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya karena mereka ketakutan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, seseorang yang seperti Yusuf, karena dia menjaga hidupnya tetap takut akan Tuhan, dia menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan, dia selalu mendapatkan rema, petunjuk daripada Tuhan. Hidupnya sangat negatif karena memiliki banyak penderitaan, tapi pribadinya sangat positif. Kenapa seperti itu, saudara? Karena seperti dia di tanah Goshen, dia memisahkan dirinya dari pengaruh dunia. Dunia selalu memberikan pikiran negatif. Dia memisahkan dirinya dari pengaruh dunia yang tidak mau beribadah kepada Allah yang benar. Dia tetap beribadah karena dia menjaga ibadahnya, saudara. Pikirannya pun terjaga, hatinya terjaga, positive thinkingnya luar biasa. Bagaimana saudara-saudara yang pernah menganiaya, menjual dia tidak lihat itu sama sekali. Why? Banyak di antara kita yang begitu fokus kepada hal-hal negatif, bahkan suka terhadap hal-hal negatif, bahkan suka mengulang masa lalu yang pahit, bahkan suka menggunakan masa lalu sebagai intimidasi. Seorang perempuan yang pernah tersakiti oleh karena perbuatan suaminya di masa lalu, suka mengulik-ngulik masa lalu untuk menjadikan itu sebagai senjata untuk mengintimidasi suaminya. Karena masa lalu yang sakit itu menjadikan senjata untuk jadi tameng di dalam kehidupannya. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Dia tidak menjadikan masa lalunya sebagai tameng untuk menyudutkan saudara-saudaranya.
Betapa pemulihan yang luar biasa sudah terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan saudaraku yang diberkati, seseorang yang memahami kehendak Allah di dalam peristiwa hidupnya yang pahit merupakan pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, seseorang yang dapat melihat maksud Allah yang baik di balik perbuatan yang tidak menyenangkan adalah pribadi yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Jikalau saudara dan saya masih suka mengulang-ulang masa lalu, mengungkit-ungkit masa lalu, menyudutkan suami kita, menyudutkan saudara kita dengan dosa-dosa masa lalu, berarti saudara belum berkemenangan. Saudara belum memiliki positive thinking. Jikalau kita sudah memahami maksud baik Allah di balik setiap peristiwa, maka kitalah lebih daripada pemenang. Kejadian 50 ayat 20 ayat yang saya sangat sukai. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Orang yang bisa melihat maksud Tuhan. Dia bisa melihat goal Tuhan yang lebih besar. Orang yang bisa melihat maksud Tuhan. Dia bisa berjalan kepada visi Tuhan yang lebih besar. Mimpi yang dia dapatkan 13 tahun yang lalu, dia dapatkan oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan fokus pada masalah ya, tapi fokus kehendak Tuhan di balik setiap persoalan. Pagi hari ini saya simpulkan firman Tuhan. Goshen adalah tempat pemeliharaan Tuhan di tengah bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya kita belajar dari Yusuf. Yang pertama, pandang Tuhan dalam setiap persoalanmu. Jangan alihkan pandanganmu daripada Tuhan supaya engkau tetap kuat. Yang kedua, selalu bersikap optimis dan positif. Orang yang memandang Tuhan di dalam setiap waktu, dia pasti akan mendapatkan kekuatan, dia pasti akan mendapatkan rema firman Tuhan. Petrus dapat berjalan di atas air selama mata dan pandangannya tertuju kepada Yesus. Tetapi begitu dia mengalihkan pandangannya ke laut, dia menjadi takut dan dia masuk ke dalam air. Pandang Tuhan dalam setiap persoalan badai kehidupanmu, maka engkau akan beroleh kekuatan. Pada saat engkau pandang Tuhan, engkau menjadi optimis, positif, kuat, dan mampu berjalan di dalam kehendak Tuhan dan berjalan di atas badai. Yang ketiga, percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Yusuf, waktu dalam penjara dia tidak takut, dia percaya, maka dia dipelihara, orang-orang percaya kepada dia. Yang keempat, selalu ada persembahan untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cukup mengherankan Yusuf bisa menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Artinya dia selalu menjaga hidupnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pergi ke tanah Goshen. Mereka membawa hewan ternak yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Mereka tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Yang kelima, jangan takut ibadahmu ditolak manusia sebab Tuhan menerima ibadahmu. Ketika bangsa Israel ada di tanah Goshen, karena sesungguhnya bangsa Mesir menganggap bahwa hewan ternak dan ibadah-ibadah orang Israel itu ada kekejian bagi bangsa mereka. Demikian juga Yusuf selama di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia tetap beribadah. Dia tetap beribadah. Dan Firaun waktu memanggil dia mengatakan, tidak ada orang lain yang takut akan Allah seperti engkau. Saudara, mungkin orang akan menolak ibadahmu. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan yang hebat di dalam hidupmu, mereka kemudian menerimamu. Dan mereka akan berkata, tidak ada orang lain yang dapat mengelola kekayaan negeri ini dan kekurangan di negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Seperti engkau yang memiliki begitu banyak hikmat. Saudara, mungkin orang menolak ibadahmu, tapi mereka tidak bisa menolak karisma yang kau dapatkan dari ibadahmu. Engkau memiliki hikmat, engkau memiliki takut akan Tuhan, engkau memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan. Dan mereka menginginkan hal itu. Dan saya menyebutnya sebagai satu kesaksian. Jangan takut jika engkau ditolak karena ibadahmu. Jangan takut jika engkau ditolak karena engkau hidup takut akan Tuhan. Sebab satu saat nanti, hidup takut akan Tuhanmu itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di tempat asing,
kita adalah musafir, orang-orang yang menumpang di dunia ini. Pandang Tuhan dalam setiap persoalan, tetap optimis dan positif, percaya Tuhan memelihara. Dan jangan sampai tidak ada persembahan yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan takut engkau ditolak, karena pada satu saat nanti mereka akan melihat bukti kehadiran Allah dalam hidupmu. Engkau menjadi kesaksian, engkau menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Di tanah Goshen, Tuhan memelihara Israel. Di tengah bangsa asing yang tidak menerima ibadah mereka. Tetapi mereka kemudian melihat karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa, di tanah Goshen, kami dipisahkan, dikuduskan, dan biarlah kami tetap beribadah. Di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat, biarlah Engkau dapati kami memiliki takut akan Tuhan. Dan kami percaya takut akan Tuhan itu akan menuntun kami kepada berkat-berkat dan penyertaan-Mu yang lebih luar biasa lagi. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk maksud yang baik, yaitu untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Utus kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah ladang misi. Utus kami Bapa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bawa kami di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami membawa banyak jiwa, lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkatilah apa yang kami kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur pada hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat, tetap berpositif thinking, dan saudara percaya, tetap berikan persembahan kepada Tuhan. Jangan takut ditolak, karena Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita. Amin. Shalom, Tuhan berkati. God bless you.